ya kan? Bisa, bisa. Pompa-pompanya rusak. Artinya uang ada tapi tidak dibelanjakan gitu kan? Aset apa namanya, catatan saja yang Ya, besar itu. ya. Sedangkan kami ini kan pelayanan, ya. Maka kami harus mengedepankan pelayanan jangan sampai terganggu, ya. Sehingga saya harus mengedepankan pelayanan tetap nomor pertama. Makanya misi kami pertama itu adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Ya. Baru yang kedua adalah ini bagaimana membangun karyawan yang beriman. Ya. Masuk Karena beriman. tiap minggu kami di sini pengajian. Setiap hari Jumat bisa khataman. Kalau khataman kami 30 minimal harus kumpulkan karyawan 30. Saya hanya menata biar lebih bebas dari apa namanya, dari kritik orang. Ya. Bagaimanapun kehidupan bermanusia ini tidak akan ada sempurna. Iya, benar. Pasti ketika budaya kerja yang idealnya harus seperti ini gitu kan. Tapi kita akan ngarah ke sana. Ya. Jadi per 5 Januari 2023 saya ingin membangun budaya kerja itu yang pertama dari keterbukaan. Transparansi. Ini mulai masuk. Ya kan? Pakai ini logika bumi, bukan langit lagi. Harus terbuka ya. Jadi transparansi harus kita kedepankan. Antar bagian transparansinya harus tambah. Satu, transparan. Yang kedua adalah kebersamaan. Bahwa kita ini tim. Soliditas. Ya, tim ya. Saya tidak kerja sendiri. Ibaratnya itu kalau secara filosofinya ya, itu sebenarnya saya ini di dalam satu bentuk grup orkestra gitu ya. Saya kan konduktornya, ya, direkturnya, ya, saya yang memandu, ya, kapan bass ini bunyi, kapan cello ini bunyi, untuk apa? Untuk menciptakan suara yang merdu, orkestrasi yang menarik gitu ya. Kan kebersamaan kan, bahwa kita tidak bisa mengatakan ini kerja perseorangan, tidak bisa, karena kami tim. Ya, itu saya sebagai transparansi, keterbukaan, kebersamaan dua. Ya kan? Jadi saya harus menciptakan itu. Bagaimana? Artinya kalau itu core orkestra, sekarang saya berbicara layanan, ya kan? Berbicara layanan, yang bagian produksi siapa, yang bagian distribusi siapa, yang bagian mencatat meter siapa, yang bagian menagih siapa, itu harus berorkestrasi. Ya, berorkestrasi yang merdu, ya kan? Jung-jungan Pak ya. Ya, jangan sampai ada pelanggan yang tidak mengalir. Kalaupun tidak mengalir harus segera direspon. Makanya sampai saya share loh, Pak Aliman, nomor handphone saya share. Jadi bukan saya towe saya lagi buruan berarti. Saya share dalam jangan-jangan sarana sosialisasinya terbatas. Lingkar Jatim baru kali ini bisanya di sini. Ya, jadi bagi pemirsa kalau ada yang ingin menyampaikan laporan atas layanan kami, bisa disampaikan di nomor WhatsApp ya. WhatsApp ya, WhatsApp teks, karena kalau saya tidak mungkin semua telepon saya terima. Ya. Nanti kita tayangkan pemirsa. Itu termasuk juga bagian dari nomor pengaduan ya Pak ya. Ya. Pak Sabirin. Ya. Dua tadi catatannya. Satu transparansi dan kebersamaan. Yang ketiga itu adalah kebersihan. Kebersihan 3. Ya. Jadi pertama keterbukaan, transparansi. Yang kedua kebersamaan tim. Yang ketiga kebersihan. Kebersihan itu kalau bahasa tauhidnya kan akhlak. Ya kan? Kalau bahasa manajemennya itu adalah attitude. Kebersihan yang dimaksud ini bukan kebersihan bersih ya, tapi ini kejujuran. Terus ada korupsi, ada lakpalagan, itu kan maksudnya kebersihan. Itu salah kompleks ya. Jadi kalau ruang kerja kita bersih, kantor kita bersih, itu sudah memang satu keniscayaan. Ya, itu kan sifatnya yang pandangan mata. Tapi yang paling utama itu adalah kebersihan perilaku. Kebersihan, kan? Kebersihan itu jangan pikiran kita jangan maknai bersih-bersih cleaning, bukan. Kebersihan dalam kinerja. Ya, dalam kinerja. Artinya kita harus berperilaku bersih. Bebas kan? Kalau bahasanya undang-undang bebas korupsi dan nepotisme. Nah, ya kan? Kita harus berperilaku bersih dalam artian
kita harus menjaga perilaku kita, sikap, lisan dan sebagainya. Jadi 3 hal itu 3 hal itu yang menjadi tonggak dan menjadi dasar dan sumber kepemimpinan Pak Sobirin untuk dijalankan PDAM 2003 ke depan. Ya. Pak Sobirin, oke, kalau dalam diri situ itu budaya kerja ya, budaya kerja. Di budaya kerja apa? Keterbukaan, kebersamaan, kebersihan. 3 sumber utama dari pola kerja dan kinerja PDAM ke depan 2003 yang dibangun oleh Pak Sobirin. Pola dan gaya kepemimpinannya begitu, berdasarkan dari situ. Ya. Sekarang kondisi PDAM hari ini sebetulnya sehat nggak Pak Sobirin? Kalau nilai kinerja, kita kan selalu dilakukan penilaian kinerja oleh BPKP setiap tahun. Dipotretnya itu melalui Permendagri, ya, kemudian ada indikatornya melalui peraturan Permendagri dan peraturan Kementerian PUPR. Oke. Kalau dari nilai kinerja kemarin, posisi nilai kinerjanya itu adalah 2,5. 2,5, memang 2,5. Ya. Nilai tertingginya itu 5. Oh, ya. Separuh, 1% ya. Ya, jadi posisi kemarin 2022. Posisi kemarin ketika PDAM ini diserahkan ke Pak Sobirin. Ya, per 31 Desember 2022 itu nilai kinerjanya itu kan dinilai kan ada evaluasi FKIN namanya, evaluasi kinerja itu 2,5. Dan itu secara penilaian kondisinya kurang sehat. Karena 2,8 atau 2,7, 2,8 itu sudah mulai sehat ke atas. Variabel yang dinilai di situ salah satunya apa? Macam-macam, ada 4 aspek. Ya, jadi Jadi itu mungkin step berikutnya. Tapi sekarang setelah kita membangun budaya kerja, kita mau bekerjanya bagaimana sekarang? Ya kan? Jadi kan kita harus punya kiat kan ya. Nah, kalau saya punya kiatnya itu ada 5S. Yang pertama speedy. Cepet dong kita kerja, ya kan? Speedy. Ya, gercep. Ya, kalau gercep ada orang ngeluh, ya kita jangan ditunggulah nanti air ngalir. Kita harus cepat. Karena pelanggan itu raja ya. Kemudian kedua, setelah speedy itu sistematik. Ya, nggak boleh ngawur. Ikut aturan-aturannya. Ya. Meskipun gercep, tapi terarah. Gercep harus ya. Kalau gercep gitu. Kemudian yang ketiga adalah simplify. Simple. Kita sederhanakan. Ya, jangan barang rumit. Barang rumit kita jadi mudahkan. Jangan barang jangan mudah, jangan dirumitkan. Iya, jangan simple. Kenapa bisa kita permudah kalau bisa kita perumit? Ya salah itu kan. Jadi kalau bisa kita permudah, kenapa kita persulit? Ya itu kan? Sebetulnya. Simplified kan. Simplified. Speedy, systematic, simplified. Yang kedua adalah yang keempat. Yang keempat adalah speedy. Safety ya, keamanan. Ya. Kita kerja aman, ya, harus main aman kerjanya. Dan yang keempat adalah satisfied, memuaskan semua kalangan. Itu yang kelima. Ya, yang kelima. Karena apa? Mengelola perusahaan ini pada dasarnya yang harus kita kenali dulu adalah stakeholder. Ya, kalau tadi kan strategi kiat-kiat kerjanya kan ya, maka kita kan mengelola perusahaan ini, maka kita harus mengenali dulu stakeholdernya. Karena setelah kita membuat cara kerja kita, budaya kerja kita bangun, kemudian strategi kerja kita bangun, kita membangun ke depannya ini mau kemana perusahaan ini? Ya. Ada lima itu dari 2 pijakan kinerja dan pola kerja, dan berdasarkan juga dari 5S gitu ya. Prioritas dari 5S ini, dari 5S tentang masalah sistem kerja yang ingin dibangun oleh Pak Sobirin, yang paling crucial menjadi prioritas yang mana ini? Yang dari 5 item ini ada satu kesatuan. Oh begitu? Iya, nggak bisa dia berdiri sendiri. Seperti ketika bicara masalah yang pertama yang speedy, itu Pak Sobirin melihat sarananya sudah tersedia? Ya, jadi begini, karena kita di pelayanan kan, memang harus gerak cepat kan gercep. Tapi meskipun gercep ya nggak boleh pas serampangan, tetap harus sistematik. Ya, meskipun sistematik jangan kaku, harus simplify. Ya. Jadi satu kesatuan ini. Ya, kemudian harus aman, safety kan. Dan yang kelima adalah satisfied, menciptakan kepuasan. Nah, karena kita mengelola perusahaan, maka kita itu harus
mempunyai visi dan misi. Hmm. Kenapa? Karena kita mau menentukan ke arah mana kita mau melangkah. Hmm. Oke, kita mulai ya. Ya. Jadi kemarin saya membangun mulai dari awal. Memang saya pasti masih berkutat di SDM-nya dulu. Ya. Karena Jadi SDM, sekarang ini bulan Oktober ya Pak ya? ya, Bulan Oktober Pak Sobirin masuk sini Januari ya? ya Januari. 9 bulanan lah. 9 bulan ini sibuk SDM. Ya, dalam 6 bulan pertama saya memang berkutat dengan SDM. Saya adakan pelatihan dan sebagainya. Karena motor bagian dan bagian juga. Salah satunya termasuk ya, kemudian membentuk SOTK-nya, ya, zona organisasinya. Jadi kita menentukan visi dan misi. Karena visi dan misi ini. Sebelum visi misi, pemirsa ngerti sendiri karena Pak Sobirin terlalu sulit untuk saya minta menjelaskan tentang persoalan yang sebenarnya. Tapi dengan penjelasan barusan itu mafhum mukhalafahnya ternyata memang banyak masalah. 6 bulan loh. 6 bulan beliau ini sibuk untuk bagaimana menata SDM dan job description-nya juga ditata. Lanjut visi misi. Baik. Jadi visi misi ini roh perusahaan ya. Ya. Jadi visi itu adalah cakrawala berpikir kita, arahnya mau kemana. Kemudian misi itu apa yang kita emban gitu. Ya. Jadi visi kemarin pas hari HUT 17 Agustus kami launching. Visinya adalah menjadi salah satu perusahaan air minum yang berkinerja terbaik, ya salah satu ya, berkinerja terbaik di wilayah Jawa Timur. Salah satu di wilayah Jawa Timur. Di wilayah Jawa Timur dulu teman-teman memilih begitu. Karena visi misi ini waktu saya membuat bukan tiba-tiba saya buatkan ini visi misi kita, tidak. Tapi saya melakukan dulu tahapan yang namanya brainstorming. Brainstorming. Ya, brainstorming. Di sini ya, stakeholder ya? Ya, seluruhnya saya suruh minta mengusulkan. Karena saya ingin mendengarkan apa yang diinginkan oleh internal di sini kan. Baru setelah terkumpul, saya minta diperas, barulah ketemu itu. Lahirlah kata itu, visi itu, mimpi itu gitu ya. Mimpi itu ya kan, menjadi salah satu PDAM terbaik Jawa Timur. Ya, yang berkinerja terbaik di wilayah Jawa Timur. Ya minimal dari 40 PDAM yang di Jawa Timur ini, misalnya kami sudah bisa berada di 5-10 besar. Ini 5 tahun ke depan ya, sampai dengan target 2027 insya Allah. Itu baru misinya. Baru visi itu. Baru visi soal visi. Nah sedangkan misi itu yang kita emban. Kalau tadi arah, ya kemudian itu tujuan. Ya, misalnya kita mau ke Surabaya, mau apa kita di Surabaya? Tadi yang dititipkan tadi itu bagian dari misi untuk bagaimana mencapai visi itu ya. Pak jadi visi itu kita mau ngarah kemana? Mau ke Surabaya kan? Nah di Surabaya itu kita mau ngapain? Apa tujuan kita? Ya kan? Oke. Misinya yang pertama adalah menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Itu visi misi pertama. Karena pelanggan itu adalah raja kami. Pak Sobirin, kalau memaknai misi secara sederhana, saya kira penjelasan Pak Sobirin sejak awal tentang masalah 5S, tentang masalah budaya kerja. Ada 3 dasar yang ingin dibangun Pak Sobirin itu sebetulnya menurut saya adalah sendi-sendi dan juga isi dari misi. Dari misi untuk ke visi tadi itu Pak Sobirin ya. Meskipun tidak secara detail Pak Sobirin 1, 2, 3 misinya itu kan ketika mau ikut fit and proper kemarin nggak perlu Pak Sobirin. Kalau dulu kalau Pak Sobirin kalau dulu itu hafal dengan angka kalau dulu ya. Kalau masih ingat jawab, kalau tidak ingat kira-kira saja Pak Sobirin. Aset PDAM hari ini dulu 2027 dan hari ini itu sebetulnya perbedaannya berapa? Berkisar di angka berapa Pak Sobirin? Begini ya. Dan cash flow-nya itu bagaimana sebetulnya? Kalau sebenarnya cash flow itu menjadi salah satu tolok ukur ya. Indikator ya. Tapi kan tolok ukur juga banyak indikatornya ya. Kita cash flow tinggi, tapi aset kita rendah. Ya kan? Pompa-pompanya rusak. Artinya uang ada tapi tidak dibelanjakan gitu kan. Aset catatan saja yang besar itu. Ya, sedangkan kami ini kan pelayanan. Ya. Maka kami harus mengedepankan
pelayanan jangan sampai terganggu. Ya, sehingga saya harus mengedepankan pelayanan tetap nomor pertama. Makanya di misi kami pertama itu adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Ya. Baru yang kedua adalah ini bagaimana membangun karyawan yang beriman. Ya. Nah, Masuk karena tiap minggu kami di sini pengajian setiap hari Jumat bisa khataman. Kalau khataman kami 30 minimal harus kumpulkan karyawan 30. Itu semua kan kembali kepada yang 3 tadi. Iya, tiga awal tadi itu ya, untuk membangun. Benar, ya. Sebelum kita dilanjutkan yang tadi, yang tipisnya itu, Pak. Itu bisa saya diundang nggak apa-apa saya nanti. Untuk persoalan yang bagaimana kalau istilah saya spiritual motivator. Motivator spiritual lah untuk bagaimana sebetulnya orang itu bekerja tidak hanya untuk masalah gaji tapi bagian dari penghambaan pada pangeran. Benar. Itu nanti bisa diskusi panjang dengan saya. Dan itu banyak yang berdiskusi dengan saya termasuk Mas Sakti dan macamnya sedang mengarah ke situ. Ya, baik. Yang cash flow apa namanya? Kalau secara cash flow sebenarnya begini ya. Kan 20 tahun yang lalu ibaratnya kan dibanding dengan sekarang saya melihat secara cash flow sebenarnya perusahaan cukup sehat ya. Cukup baik ya. Cukup baik dalam artian kalau waktu saya mulai dulu saya kan minus, ya kan? Minus dari posisi minus ibaratnya. Dulu ya, bukan yang sekarang ya. Yang memulai dulu bukan yang mulai sekarang ya. Mulai dulu memang dari posisi minus. Ya, ibaratnya kan. Banyak tanggungan hutang bulan. Ya, alhamdulillah waktu saya tinggalkan waktu itu posisinya sudah di atas 500 jutaan ya dari minus itu. Posisi 20 tahun yang lalu loh ya. Nah, ketika saya masuk ke sini posisinya memang sudah tidak minus ya, ada posisi plus. Sehingga saya bisa lebih fokus terhadap pelayanan. Karena ketika kita sudah menentukan visi dan misi ya, misi itu kan yang harus kita kedepankan bagaimana kita bisa menciptakan kepuasan terhadap stakeholder. Maka kita harus mengenali dulu stakeholdernya siapa. Yang pasti pelanggan stakeholder pertama. Yang kedua people in organization, karyawan. Yang ketiga adalah shareholder, pemilik modal. Keempat adalah social community, media, masyarakat, NGO dan sebagainya. Itu kan stakeholder. Nah, kami pengelola harus bisa menciptakan kepuasan terhadap stakeholder dan bentuknya berbeda-beda. Kalau pelanggan, pelayanan yang lancar, kualitas yang baik. Macet, ya, kan? Ya, itu kan. Kemudian kalau karyawan, suasana kerja yang nyaman, remunerasi dan sebagainya. Kalau shareholder, pemilik modal, PAD. Ya. Kemudian social community, masyarakat, NGO dan sebagainya, media itu berita-berita positif ini kan menjadi cerai akuntan menjelaskan kan gitu. Ya, termasuk ini kan, ini loh sebagai bentuk tanggung jawab kami di misi ya, misi terhadap sosial community. Jadi intinya kalau dulu minus, sekarang sudah. Kalau ya saya memulai tidak seperti saat awal. Apa nih minus plus ya, sudah plus sekarang ya Pak. Posisi yang baik meskipun nilai kinerjanya masih kurang sehat. Ya, tadi itu sudah digambarkan tadi. Ya kan? Nah nilai, dari tadi budaya kerja, kemudian pola kerja atau strategi kerjanya, visi dan misi, ya kan kita bangun. Kemudian kita kan sudah membentuk visi dan misi, maka selanjutnya bagaimana visi misi ini mau dicapai? Ya, strategi berarti ketika kita sudah menentukan tujuan atau target, maka yang harus dibangun berikutnya adalah strategi mencapai target. Secara sederhana. Ini ilmu perencanaan pemirsa. Undang-Undang 42. Yang perencanaan begini, visi, misi, strategi, outcome dan lain sebagainya nanti. Baru kita berbicara operasional. Nah, kalau berbicara operasional ini saya akan mengoperasikan. Visi dan misi itu kan bukan hanya wow ya, bukan hanya word on the wall. Jangan hanya ditaruh di tembok, itulah visi dan misi kita. Bukan hanya pajangan. Iya, bukan hanya pajangan, tapi memang harus benar-benar yang harus kita aplikasikan. Maka cara mengaplikasikannya artinya mengelola perusahaannya bagaimana. Ya, secara sederhananya mengelola perusahaan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah efisiensi. Ya kan? Karena kita mengelola perusahaan kan. Ini sudah menjadi kebijakan strateginya Pak Sobirin. Sudah dilakukan efisiensinya. Sudah kami lakukan ya efisiensi. Sebelum ke efisiensi, biar logika publik nyambung gitu ya. Tadi sudah kalau dulu min, sekarang sudah plus. Pak Sobirin memulai bagaimana PDAM Kabupaten Bangkalan itu digerakkan dioperasikan ke depan.
Terus pelanggan kalau dulu 12-13 ribuan. Posisi sekarang pelanggan Saat ini pelanggan kami di antara 25-26 masuk 25 ya. Ya. Seluruh Bangkalan ini. Tidak hanya di sini toh, yang di seluruh Blega, yang di Bangkalan, Ano. dengan unit-unit. Dengan Di Bangkalan saya 16 ribuan. 25. Ya. Rekenlah 100% Pak. Kena. Eh, Jumlah pelanggan ya Pak ya. Selama 16 tahun ini dari 13.000 menjadi 20.000 ya. Ya, Baru anggap ya. 90%. Ya, 90%, hampir ya, 100%. naiknya 10 tahun ya. Ya kalau saya menilai sih sebenarnya cukup lambat. Ya. Kalau melihat potensi Pak ya. Ya. Pak Sobirin melihat potensi, kok bilang cukup lambat. Potensi yang belum tergarap di mana apa ya, saja sebetulnya? Saya begini, kalau menentukan itu namanya cakupan layanan. Ya, cakupan layanan atau coverage area. Coverage area kami ini kalau secara teknis ya. Jadi perhitungan ada dua. Perhitungan secara teknis di mana ada PDAM-nya saja, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Modung, Blega, Konang, Arosbaya, Kamal, ya Labeng, itu total penduduknya berapa? Total pelanggan kita berapa? Itu 26%. Baru dari cakupan dari wilayah teknis saja baru 26%. Sedangkan kita kan secara harus menghitung juga secara wilayah administratif. Berarti termasuk Tanjung Bumi, ya, Kokop, di kecamatan yang lain. Semua dari 18 kecamatan ini. Itu cakupan layanannya baru 11%. Itu kenapa Pak Sumirin mengatakan itu lambat 16 tahun? Karena indikator pembacaannya dari situ. Ya. 16 mestinya sudah ratusan ya. Bukan, saya tidak bisa mestinya ya, karena kalau berbicara mestinya itu kan semua stakeholder harus ada dukungan, ya kan? Ayo perpipaan kita tambah perpipaan. Jadi ini Pak Liman yang harus dipahami bahwa tugas penyediaan air bersih itu yang paling utama adalah pemerintah. Ya bukan PDAM itu tugas. Ya, karena PDAM hanya operator. Ya, karena operatornya bisa HIPAM, bisa KSM kelompok swadaya masyarakat, bisa PDAM salah satunya. Tapi yang penting cakupan layanannya. Ya maaf ya, kalau kita sampai saat ini cakupan layanan secara administratif total Jenderal Bangkalan itu baru 11%, artinya kan masih sangat rendah. Sangat, Pak. Ya kan? Ya, sangat amat rendah. Harusnya memang sudah di atas 60%. Ya. Nah, Pak Soedi melihatnya rendahnya untuk memberikan pelayanan ini karena potensi PDAM yang belum mampu untuk memberikan layanan, atau memang kalau PDAM kan hanya fokus terhadap pelanggan yang terlayani, ya kan? Ya pemerintah ini maksudnya mulai dari pemerintah pusat, ya kan? Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Ini kan linier, ya integral, satu bentuk integral yang harus punya kesepahaman bersama. Misalnya tahun berapa kita akan mencapai sekian cakupan layanannya. Nah, kalau saya saat ini dari unsur PDAM, kalau kami harus mengembangkan dari kemampuan sendiri pasti tidak mampu, ya kan? Tidak sanggup, ya kan? Memang ini butuh perhatian pemerintah ya, baik pusat, provinsi dan juga kabupaten.